Kemudian apakah itu ada pengaruhnya secara fisik terhadap kamu? Misalnya, apakah itu membuat kamu jadi trauma? Terus kemudian itu mungkin di tahap awal itu mengganggu hubungan seksual kamu dengan suamimu misalnya gitu. Ada tempat kalau dikatakan trauma memang ada trauma-trauma tertentu ada, tapi kalau sampai untuk mengganggu hubungan saya dengan suami saya, kita berusaha untuk tidak seperti itu. Tapi memang kalau untuk trauma saya sempat mengganggu dalam hubungan dengan suami juga ya. Iya, awal-awalnya ya. Pertanyaan saya. Terus kemudian, kalau seandainya kamu ketemu dengan Bu Erifan sekarang ini, apa yang akan kamu lakukan? Paling tidak apa yang akan kamu katakan, kamu ucapkan, atau kamu lakukan dari dia kira-kira apa? Saya sih sudah mulai bisa menerima dia, sudah mulai bisa memaafkan dia. Cuman saya meminta dan menunjukkan supaya dia jangan melakukan hal yang sama, supaya dia bertobat. Karena dia harus menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu sangat merugikan orang lain, terutama para wanita-wanita. Dan juga dia dapat merugikan istrinya sendiri. Padahal istrinya sudah mengikuti dia dari sekian lama, dari awal dia memulai pelayanannya dia, istrinya sudah bersama-sama dengan dia, dan saya dia tidak membohongi istrinya lagi dengan hal seperti ini. Menurut kamu istrinya tahu nggak kejadian ini? Kalau dibilang tidak tahu pun rasanya seperti tahu. Tapi kenapa dia diam, saya juga tidak tahu. Apa karena terlalu didoktrin sama UM, sudah saya tidak tahu. Karena buktinya sudah biasa itu dia sebenarnya mengerti, karena dia sudah ikut UM cukup lama dari awal UM berdiri, dia sudah ikut UM sampai sekarang. Oke, sekarang menurut saya terakhir. Menurut kamu, ya Irfan sudah bertobat atau belum sekarang ini? Saya rasa sih sangat sulit untuk orang luar Irfan kalau dia benar-benar bertobat. Kalaupun dia mau benar-benar bertobat, semestinya dia melakukan, mungkin ada langkah-langkah, upaya-upaya yang dia lakukan. Mungkin dia bisa menghubungi para korban-korbannya, ataukah ada permintaan maaf secara langsung atau seperti apa. Tapi selama ini tidak pernah ada, dan saya rasa kalau tidak pernah ada kata penyesalan atau tidak pernah ada kata bahwa dia minta maaf atau apa, saya rasa itu berarti dia belum bertobat. Kalau seseorang dia benar-benar bertobat, mestinya dia harus punya kesadaran untuk dia minta maaf dan dia menyelesaikan setiap permasalahannya dengan korban-korbannya. Kamu setuju nggak kalau misalnya Irfan dihajar secara fisik gitu? Kalau dilihat secara fisik sebenarnya juga kepingin seperti itu. Tapi kan teman-teman juga katakan bahwa kita harus mengasihi juga walaupun dia berbuat salah. Jadi kalaupun dia tidak bertobat, saya percaya Tuhan tidak akan tutup mata. Nanti mungkin satu saat ada orang yang melakukan hal itu, ya mungkin juga seperti itu. Kalau dia dilaporkan ke polisi secara resmi, kamu setuju nggak? Kalau sampai saat ini dia belum bertobat, ya sebaiknya seperti itu. Kalau seandainya dia dilaporkan ke pihak yang berwajib, kamu bersedia menjadi salah satu saksinya nggak? Tentu dirahasiakan semuanya oleh pihak yang berwajib, jadi tidak perlu diketahui identitasnya.
tidak apa-apa kalau memang dia tidak pernah mau bertobat dan dia masih melakukan hal yang sama dan terbukti sampai pada satu masih ada korban-korban yang jatuh dan ada dari korban-korban itu yang melakukan penantian, saya mau untuk menjadi saksi. Thank you ya. Thank you.